Kita nggak bisa tutup mata kalau itu jelas karena mengakomodasi tuntutan politik dan saham politik itu tadi. Jadi nggak ada justifikasi lain kira-kira Ya. yang mengumpulkan pakar-pakar ekonomi Nah, yang salah satu yang ikut mengisi sesi adalah Purbaya dan hasilnya mengecewakan. Ya dari segi artikulasi, tapi juga segi substansi, nggak nyambung. Nah setelah selesai rapat, Presiden udah ninggalin ruangan, gitu, marah lagi. masih lanjut. Lebih ngegas dong berarti. Iya. Nggak ada presiden Ya, di situ. Pak Luhut tahu nggak? Orang-orang membicarakan Pak Luhut dulu. Pak Luhut punya agenda. Oh enggak. Itu Pak Luhut itu gelagapan. Saya lihat. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Masih dalam agenda untuk membahas tentang reshuffle kemarin, kami mengundang pakar yang membahas aspek lain dari reshuffle kemarin yang kami harapkan nanti banyak membantu kita untuk memahami sisi teknokratik dari struktur kabinet pemerintahan Prabowo. Kalau kemarin kita membahas tentang aspek fokus ya mungkin bahkan untuk Menteri Keuangan, bagaimana background dan warisan dari Menteri pendahulu dan tanggungan apa yang harus diselesaikan oleh kementerian sekarang. Sekarang membahas yang sisanya. Jadi porsinya memang lebih banyak, tapi saya yakin bisa clear semuanya karena yang kami undang ini seorang yang lengkap, hibrid ya, antara pakar dan praktisi, karena saya malah dulu lebih percayanya sebagai praktisi, karena interaksinya lebih tahunya sebagai orang yang pernah terlibat dalam transisi pemerintahan, dan menggawangi ketika transisi itu selesai, lembaga teknokratik yang menerapkan atau menjalankan apa-apa yang diputuskan oleh pemerintahan baru. Yang tanpa berpanjang kata, kita sambut di Ruang Dialektika kembali, Bung Andrinov Caniago. Salam Pancasila, Bu. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau datang. Terima kasih juga Mas Winarko. Banyak yang mau saya tanyakan, banyak yang mau saya gugat mungkin ya, karena kemudian berharap sebenarnya saat itu meninggalkan semacam kelembagaan yang bisa bertahan lintas generasi, karena saat itu saya membayangkan ideal sekali tim transisi dari Pak SBY ke Presiden Jokowi, dan Bung Andrinov salah satunya ada di situ sebagai bahkan mungkin kalau ada istilah ring 1 itu bisa ring 3/4 mungkin gitu ya. Lebih kecil dari ring 1 gitu ya. Tapi saya mulai dengan proses reshuffle kemarin dulu, Pak. Iya. Ada yang jadi masih pertanyaan publik itu gini, sebenarnya pemerintahan Prabowo ini orkestrasi teknokratiknya itu ada di tangannya siapa sih? Kementerian Mensesnek, Mensekap, atau lembaga yang oleh negara disediakan untuk kemudian memang mengkoordinasikan banyak kebutuhan perencanaan, yaitu Bappenas. Gitu. Karena kemudian ini selama ini tidak pernah terbahas cukup detail, sehingga kemudian seolah-olah tidak ada dirijen yang cukup jelas untuk menunjukkan bahwa siapa sih yang bisa menerjemahkan secara teknokratis perintah dari Presiden. Dan apakah kemudian reshuffle kemarin itu mengadres problem itu? Kan selalu dua hal ya, antara yang seharusnya seperti apa ya, orkestrasi teknokratik ya, kemudian gimana senyatanya di dalam susunan kabinet atau formasi kabinet itu ya. Nah, kalau seharusnya tentu saja ada lembaga yang menjadi leading dalam hal menjalankan peran teknokratik ya, yang memimpin orkestrasi kalau pakai istilah tadi ya. Dan kemudian juga di formasi tentu kelihatan formasi kabinet keseluruhan ya, formasi tim pemerintahan. Ya, ada sejumlah kementerian yang dipercayakan kepada orang-orang teknokrat, kan begitu mestinya ya. Nah, kalau kita bicara senyatanya, memang ini sedang menurun, dan tren menurunnya ini sebetulnya bukan di masa Pak Prabowo ini saja ya, tapi juga di periode kedua Pak Jokowi itu sudah kelihatan ya. Artinya politik atau tim pemerintahan ini makin besar yang political appointee berdasarkan representasi politik. Ya.
Jadi penunjukan kabinet itu didasarkan pada dia mewakili kepentingan partai apa gitu. Betul, berdasarkan pembagian porsi-porsi saham, istilah kalau boleh pakai istilah itu. Jadi partai ini Dapat porsi apa punya berapa gitu. kira-kira sahamnya berapa persen dalam pemenangan presiden atau mengantarkan presiden ya yang terpilih gitu. Itu juga yang non partai ada kelompok atau aktor pelaku yang juga punya kontribusi. Iya. Ya, itu kan juga itu dapat kompensasi juga ya di dalam formasi kabinet ya. Bahkan kemarin kan sampai diperlebar sekali ruangnya dengan penambahan kursi wamen di hampir semua Ya, ya, kementerian itu kan. ya, Sampai 2 kali ya, lipat dari ya, komposisi sebelumnya. ya. Di masa Pak Jokowi kan sebenarnya udah ada pelebaran itu, ada tambahan wamen ya itu sudah terjadi. Tapi yang mengagetkan memang ketika Pak Prabowo memecah beberapa kementerian menjadi satu kementerian menjadi beberapa kementerian, ditambah lagi dengan wakil-wakil menteri, ada lagi menteri yang punya wakil 3 wakil menteri. Nah ini nggak bisa ditutup ya mata, kita nggak bisa tutup mata kalau itu jelas karena mengakomodasi tuntutan politik dan saham politik itu tadi ya. Jadi nggak ada justifikasi lain Ya. kira-kira. Nah ini sekaligus memberikan dampak kepada peranan pemimpin atau orang-orang teknokrat ya yang membuat peran mereka menjadi kecil ya. Secara porsi udah pasti menjadi kecil. Nah, tinggal berikutnya di mana sih kalau gitu ya, peran dan kerja teknokratik ini masih ada kan begitu ya. Nah, kalau saya melihat bahkan di lembaga tempat dulu saya sempat di situ, itu juga peranannya juga tetap sekarang ini dalam posisi saya rasa tetap tertinggal ya, mengecil menurut saya ya. Di Bappenas ya maksudnya ini Ya, ya di Bappenas spesifik ya, itu yang sama di tempat saya dulu, ya. Nah, padahal kalau kita bicara seharusnya selain Bappenas, ya masih boleh saja dan perlu orang di sekitar istana misalnya yang menjadi tim teknokratik juga, Oke. ya. Begitu juga ya kalau perlu lembaga, dulu sih idealnya KSP itu untuk itu. Nah itu. KSP itu teknokratik tapi lebih untuk kepengawasan, monitoring, evaluasi ya. Nah, jadi menjadi mitranya Bappenas gitu. Tapi kan kemudian juga ya sedikit demi sedikit berubah jadi tempat akomodasi politik, menyelesaikan masalah-masalah politik gitu. Nah, bahkan kayak menjadi penampungan tim sukses gitu ya. ya itu. Jadi tempat mengakomodasi juga kelompok-kelompok yang memberikan sumbangan politik itu kan begitu yang terjadi gitu. Saya mau langsung to the point ini. Ya. Penilaian Bung Andrino berarti terhadap katakanlah kemarin 5 kementerian yang di reshuffle gitu ya. Ya. Dan ini reshuffle pertama memang, tapi Ya. kan dari awal itu sudah Jadi, muncul banyak sekali kritikan terhadap performa kementerian-kementerian ya. atau menteri-menterinya Prabowo ini, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang katakanlah komunikasi publiknya bermasalah gitu kan. Nah, dari 5 yang kemarin ini memang tidak semuanya terisi, ada 2 yang masih dikosongkan, Menko Polkam dan Menpora gitu ya. Tetapi penggantinya yang sudah ini dalam penilaiannya seorang Andrinus Sandiaga, apakah mereka bisa dikatakan memang ada sisi teknokratisnya atau lagi-lagi masih murni political appointee? Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Haji, dan satu lagi Menpora kosong. Menpora kosong sama Menko Polhukam. Menteri Haji dan satunya itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Yang sudah ada isinya gitu ya. Nah, 4 ini kira-kira. Dari yang sudah terisi, dari 4 yang sudah terisi itu. Saya mungkin nggak begitu kenal dengan menteri tertentu ya. Katakanlah itu menteri pekerja migran ya. Pak Mahyudin dari Golkar. Ya saya tahu dia dari Golkar, perjalanan karir saya sempat lihat, tapi artinya kiprahnya itu nggak teramati atau memang ya nggak begitu muncul ya selama itu. Jadi saya
inilah. Nah, jadi sementara saya melihat untuk posisi itu ya ini masih Ya, representasi oke. politik aja bahwa Terus karena yang menteri diganti adalah orang Golkar, ya penggantinya dari Golkar. Golkar. Itu mungkin hasil perundingan atau konsultasi presiden ketua umum partai dengan presiden. Jadi Seperti itu. penggantinya prerogatifnya partai yang digantikan, Iya, kira-kira gitu. iya, iya. Karena nanti di review oleh presiden biasa seperti itu gitu ya. Oke, Menteri Haji, Pak, penyelenggaraan. Menteri Haji ini ya semacam menambah inilah status, ya kan? Dari tadinya Dirjen. dinamakan, bukan dia kan tadinya sudah dinamakan badan Oh, ya, badan ya, badan maaf, ya. ya. Nah, lalu Penyelenggara haji. ya ditambah lagi apa? Ya menaikkan status supaya lebih Ini dua malahan, menteri dan wakilnya kan sudah. ya, ya. Tadinya kan juga wakil di badan itu. Ya. Ya, cuman naik ini jadi kepalanya jadi menteri, wakil kepala menjadi wakil menteri, Oke. jadi wakil menteri gitu ya. Ini yang dua ini penilaiannya Bang, teknokratis apa political appointee? Kalau ini sih tetap political appointee dong ya, karena kan teknokratis itu artinya orang yang berkecimpung lama di situ dengan keilmuan yang memang sesuai dengan passionnya yang ditekuni, lalu dia berkecimpung di dalam lembaga, salah satu lembaga teknokratik. Tapi dua orang beliau ini kan latar belakangnya ya masyarakat sipil dan ormas lah gitu ya. Dan tim sukses. Iya, dan nah itu ininya yang mengantarkannya menurut saya begitu. Jadi kalau bicara yang Menteri Haji dan Wakil, ya tentu lebih karena representasi politik ya, tanpa mengecilkan atau ya potensi mungkin pintar itu tentu ya tetap ada lah gitu ya. Nah kalau Menteri Koperasi, Ferry Juliantono secara pendidikan dan pengalaman cukup panjang di situ pengalamannya. Ya, dia aktif di organisasi koperasi, perkumpulan koperasi, organisasi masih ada lah besar, masih ada, dan juga sekolahnya kan. Dia seorang akuntan. Kemudian memang waktu S2 kebetulan saya pernah jadi dosennya tuh waktu di S2. Dia ngambilnya hubungan internasional. Tapi S3 dia balik lagi riset tentang usaha kecil, menengah gitu. Jadi cukup literate, cukup inilah bahkan secara aktivitas dia cukup punya track record di situ ya. Tinggal soal ya kapasitas menjalankan aja kita tunggulah gitu. Jadi nggak terlalu. Tapi bahwa kemudian dia kadernya partai Gerindra? Ya, artinya dia kader partai, tetapi dari segi kapasitas kompetensi masih ada lah secara ini. Ya, nyambung ya gitu. Ya. Nah ini yang terakhir ini. Yang terakhir ini yang Denov cukup keras di mengomentari soal ini. Menteri Keuangan. Karena ini kan kementerian yang perannya sangat strategis ya. Ya, perannya sangat strategis. Ngurus alokasi, pengelolaan, pengaturan keuangan negara untuk membiayai jalannya pembangunan nasional. Ya. Maka ini kualifikasinya memang harus paripurna. Ya, orang yang betul sudah sangat kompeten itu apa istilahnya ya, mumpuni, sudah ininya lah, udah makamnya sudah tinggi mestinya ya, sudah paripurna ya, karena gini, seorang Menteri Keuangan itu bukan hanya ya kasir ya, memang dia salah satu fungsinya adalah dia bendahara negara ya. Nah, tetapi dia adalah juga pengatur alokasi anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan yang di mana ada frame-nya di atasnya. Ya, ada kebijakannya di situ. Ada frame-nya, mulai dari filosofi tentang pembangunan. Ya, kemudian visi misi pemerintahan yang sedang berjalan, gitu ya. Kemudian mengenai strategi, ya. Itu harus masuk ke dalam kualifikasi dari seorang Menteri Keuangan. Ya. Tidak cukup hanya dia kenal urusan keuangan atau urusan pergerakan uang.
pergerakan saham itu nggak cukup. Jadi ya saya apa adanya bilang ya ini dibanding dengan kriteria yang diperlukan ya masuknya nama Purbaya Yudi atau terpilih Purbaya Yudi ini agak ada gap ya. Kemudian yang kedua, nggak mungkin nggak ada orang yang lebih kompeten ya dari Purbaya Yudi gitu ya. Saya tahu lah dari dalam juga masih banyak, dari Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia itu banyak orang-orang hebat di situ yang mudah sekali mereka kalaupun orang itu lama di moneter ya di ke Bank Indonesia misalnya itu mudah sekali mereka switch pengetahuan apanya itu metode itu mudah sekali ya. Jadi nutupi gapnya nggak terlalu jauh lah. Enggak, mudah sekali ya. Tapi kalau orang yang hanya punya skill teknis ya dalam analisis ekonomi itu di analisis mikro itu memang ya yang biasa dikerjakan adalah technical analysis biasanya. Itu udah kerjaannya software itu sebetulnya ya. Jadi bisa nampilin dengan canggih, wah ini apa penurunan ini naik ini tren begini, itu udah kerjaan software. Atau jangan-jangan jadi pengertiannya sangat menyempit Kementerian Keuangan hanya jadi bendahara tadi. Kalau untuk kebutuhan jadi bendahara mungkin nggak ada masalah, kira-kira gitu ya. Itu dia sebetulnya itu sangat tidak boleh ya kalau di fungsi Kementerian Keuangan itu sebagai bendahara atau kasir gitu itu nggak boleh. Nah, dia punya peranan strategik. Nah, di dalam fungsi keseharian Menteri Keuangan itu adalah wakil pemerintah ya untuk membicarakan keuangan negara dengan legislatif dengan DPR ya. Jadi wakil pemerintah itu kalau tagar ya untuk urusan ekonomi ini kan diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas ya. Nah, Menteri Bappenas itu menjaga gini loh yang kita rencanakan gitu. Nah, nanti yang menurunkan dalam bentuk desain anggaran kan Menteri Keuangan gitu. Nah, karena itu dia harus paham ini dasarnya kita merancang pembangunan ini apa ya, tujuan kita apa, sasaran kita apa gitu ya, dan pengelolaan yang dikelola itu adalah betul-betul makronya makro ya, bukan sekedar makroekonomi menurut saya, tapi makro itu udah makro pembangunan di mana unsur-unsurnya itu lebih kompleks ya. Dari hanya sekedar urusan keuangan keuangan buat negara gitu. Maka seorang Menteri Keuangan itu harus memang seorang yang punya wawasan luas ya untuk urusan pembangunan ya, untuk urusan ekonomi pembangunan. Nggak bisa ya hanya dengan ahli di akuntansi gitu, atau ahli di pasar modal dan pasar uang itu nggak cukup. Nah, saya ya dengan tidak bermaksud menginginkan urusan pribadi ya, merendahkan secara pribadi ya. Yang saya amati Purbaya Yudi belum mencapai kualifikasi itu. Bahkan kualifikasinya dia selama 5 tahun sebelumnya menjabat sebagai salah satu ketua lembaga negara yang berkaitan dengan keuangan di LPS itu sama menurut Bung Andriono belum masuk. Iya, saya juga mengatakan itu sebetulnya untuk LPS pun masih banyak orang yang lebih pas karena LPS itu harus paham betul tentang keuangan atau perbankan dan asuransi ya. Bukan sekedar angka-angka kumulasi, ngitung-ngitung, bukan. Gitu. Itu bagaimana memikirkan, mengatasi masalah yang dihadapi oleh dunia perbankan dan asuransi, ya. Bagaimana mengatasi penyakit. Ya, itu bukan ilmu orang, nggak cukup hanya ilmu orang pasar modal itu, ya. Maka selama ini kan diambil orang yang dari moneter atau yang biasa ngurusin perbankan, mengawasi perbankan ya. Nah, tapi wah di ini kan ya kita juga nggak bisa lihat kinerja seperti apa ya. Tapi yang saya berdasarkan latar belakang, walaupun ya dia lama terlibat bantu pemerintah, nah ya, itu ya. saya mau nanyakan itu nggak cukup untuk justifikasi. Karena di dalam proses yang diklaim oleh Menteri Keuangan baru ini kebetulan kan salah satu fragmennya Bang Andriono pada di situ kan ada dalam pemerintah. Kan yang diklaim katanya sejak krisis ekonomi Indonesia tahun 2008 waktu zamannya Pak SBY krisis dampak dari krisis keuangan perumahan di Amerika. Terus kedua
tahun 2015-2016 ketika Ya, keuangan negara sedang kurang baik gitu ya untuk hmm, membiayai anggaran-anggaran bangunan. hmm, Yang terakhir yang COVID gitu ya, ya, katanya terlibat aktif, gini. gitu kan. Nah itu kalau Ya, persinggungan secara langsung ya. apa dari Ini yang pengalaman harus Bung Adil? perlu kita garis bawahi, kita catat. Lama seseorang berada di suatu tempat yang mengurusi satu hal, tidak menjamin dia ahli Oke, kompeten, menjadi orang yang paling ahli iya, atau sangat ahli di bidang itu. iya, iya, Jadi durasi, ya, oh dia 10 tahun, 15 tahun, terus dia klaim dia, oh, saya 10 tahun di sana, 15 tahun di sana, jadi saya tahu. Nggak bisa narik kesimpulan seperti itu. Yang harus jadi dasar adalah kinerja dia, oke. ya, bagaimana dia selama ini kelihatan mengartikulasikan, ya, gagasan-gagasannya, cara pandangnya, cara menilai masalah, cara cara menyajikan, menawarkan solusi. Itu tetap. Mau orang itu hanya cuman baru 3 tahun ada di tempat itu, tapi kalau kelihatan penjelasan dia logis, ya, tinjauan pandangannya luas, solusinya clear, nah itu yang harus jadi ukuran. Bukan, wah, Saya pernah di sini, saya pernah membantu ini, saya pernah. bukan itu. Itu menyesatkan. Justifikasi itu menyesatkan. Oke. Ya, Dan harus. sampai di titik ini kemudian Bung Hendro masih belum melihat kapasitas itu untuk bagaimana Nah, dia mohon maaf, menyamakan gagasan. saya tahu ya, ini pernah kejadian di tahun 2015 itu. Pak Luhut, kementeriannya Pak Luhut atau KSP ketika itu mau minta waktu ikut presentasi kalau nggak salah urusan energi, Oke. transisi energi kalau saya nggak keliru. Dan Pak Purbaya ini stafnya Pak Luhut. Yang disuruh presentasi adalah Purbaya, ya, ketika itu. Nah, ya terpaksa karena ini dipimpin langsung presiden, wakil presiden, ya kita semua dengerin dong dengan tertib gitu kan. Tapi begitu itu selesai, langsung Menteri SDM yang namanya Sudirman Said minta bicara ke presiden. Ya, isinya memprotes presentasi itu. Apa Ya. yang diproteskan Bang Said apa? Intinya seperti mengarahkan Oke. kebijakan transisi energi yang itu adalah urusannya Kementerian Sudirman Said. Oke. Ya, Jadi semacam diambil alih gitu ini. ya, semacam ingin diarahkan, ini. Ya, sampai kemudian karena Sudirman Said melihat ini bukan hanya melangkahi secara kewenangan atau status, bukan, tapi gagasan yang sudah dia siapkan seolah-olah ingin ditabrak atau dibelokkan gitu. Oke. Maka begitu selesai rapat, berlanjut itu. Begitu baru bubar, Pak Luhut dimarahin sama Sudirman Said. Ya, wah, setelah dia marah di forum rapat, ya, mohon maaf Pak Presiden, ya, ini governance yang harus kita luruskan gitu. Kalau untuk membawa pakar presentasi, saya juga lebih bisa. Saya bisa bawa orang yang lebih hebat lagi sampai begitu. Nah, Itu waktu masih ada presiden, waktu di forum itu masih di presiden. Nah, setelah selesai rapat, presiden udah ninggalin ruangan gitu, marah lagi. masih lanjut. Lebih ngegas dong berarti. Iya. Nggak ada presiden Ya, di situ. Pak Luhut tahu nggak? Orang-orang membicarakan Pak Luhut dulu. Pak Luhut punya agenda. Oh, enggak. Itu Pak Luhut itu gelagapan. Saya lihat. Ada saksi lain tuh Pak Sofyan Jalil gitu. Nah, dari situ kelihatan memang Purbaya Yudi, ya, orang yang, ya, untuk mengerjakan secara teknis hal-hal atau ada digunakan oleh Pak Luhut, ya, sebagai untuk menyampaikan ide-idenya lah gitu, atau mendukung ide-idenya, ya itu. Nah, ya kemudian ya seterusnya kan memang Purbaya Yudi ikut Pak Luhut, ya, Menteri Marves oh, terus di Menko Polhukam kalau nggak salah masih, ikut terus ya, setahu saya ikut terus itu ya. Nah, ini kan kemudian dan ini sudah berkembang di Ya. publik karena Nah, terbuka. tapi satu lagi ya. Ini satu lagi ya. Jadi hasil apa yang dipresentasikan itu memang ya lebih banyak ke tinjauan teknis, ukuran-ukuran teknis, ya. Mikro sekali gitu. Ya, artinya dari segi visi itu menimbulkan tanda tanya. Nah, kemarin
kira-kira berapa? 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ada seminar Sumitronomi, ya, Oke. ya di Jakarta. Ya. Saya hadir ya setengah hari Oke. dari. Itu yang mengumpulkan apa pakar-pakar Ya, ekonomi nah yang ini salah ya. satu yang ikut mengisi sesi adalah Purbaya, ya, dan hasilnya mengecewakan. Apa ketika ya dari segi artikulasi, tapi juga segi substansi nggak nyambung ya dengan apa apa yang jadi gagasan-gagasan Sumitro itu nggak nyambung ya, Oke. gitu. Padahal ya kalau mau bicarakan Sumitro itu bicara tentang Iya. ekonomi pembangunan yang sangat strategik, yang sangat komprehensif, gitu. Dan itu kemarin waktu netizen apa menggali-gali ke belakang apa jejak medsosnya itu banyak diklaim kebanggaannya sebagai pakarnya ekonomi ala Pak Sumitro. Wah itu nggak. Saya dengan uh, pos interaksi atau saya dengan menyaksikan beberapa kali itu, ya mohon maaf, itu yang saya jadi gunakan, Oke. saya jadikan dasar saya untuk mengatakan, ini bukan orang yang Kapasitasnya ya untuk yang punya kapasitas untuk diserahkan jabatan Menteri Menteri Keuangan. Keuangan. Dan itu dibuktikan ketika apa pernyataan-pernyataan pembukaannya yang banyak sekali yang akhirnya menimbul masalah. Ya, akhirnya terpaksa dia mungkin dinasihati oleh orang dekat, oleh staf, ya suruh minta maaf besoknya kan begitu. Dan dan itu menunjukkan kapasitas, ya. Gimana cara ngelihat Ya, masalah, ya. Kemudian cara mengkomunikasikan dan itu bukan hanya cara mengkomunikasikan, tapi menunjukkan isi pikiran kan. Ya, dia dengan mengatakan itu sebagian kecil masyarakat, itu isi pikiran. Jadi cara dia melihat masalah yang sedang terjadi, ya memang itu seperti itu. seperti itu. Dan itu jelas keliru kalau melihat fenomena yang terjadi, kan seperti itu. Nah, kemudian membanggakan diri, wah, ya saya jagonya, ya, saya tahu, kemudian menjanjikan, wah, pertumbuhan ekonomi dengan, nah, iya. 7%. Nah ini bahaya untuk satu posisi yang namanya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan harus betul-betul orangnya cerdas dan wise. Ya, itu artinya apa? Cerdas secara pemikiran, ya, secara logika, rasional, hitung-hitungan, tapi juga cerdas secara emosi, cerdas secara sosial, Oke. ya. Nah, tiga-tiganya mungkin untuk yang pertama lumayan cerdas dia. Dia tinggal ya mahir menggunakan software segala macam gitu ya untuk menampilkan grafik-grafik dan dalam bentuk infografis. Tapi dari kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial, dia ketinggalan kriteria. Dan itu di posisi Menteri Keuangan terutama ketika Ya. hari ini katakanlah sebagai corongnya apa kebijakan ekonomi Indonesia lah kira-kira. Itu kan kemudian didengarkan pasar, Dan didengarkan langsung investor, terbukti juga reaksi pasar koreksinya gitu modal ya. dan pasar uang, ya. Rupiah drop, saham juga drop, Itu indeks harga saham semacam juga. mengkonfirmasi ya Iya, berarti. padahal klaimnya ini orang yang lama di bursa saham, ya, ya di dana reksa, ya kan. Lah buktinya Kok para pelaku pasar nggak percaya gitu. pelaku pasar saham sendiri nggak percaya gitu kan. Ya. Itu aja udah menunjukkan ya nggak bisa diterima ya. Nah ini kan kemudian lagi-lagi kembali ke apa pernyataan di awal tadi Bung Andi Rom, bahwa tidak ada semacam alasan yang secara teknokratis memberi justifikasi atas pemilihan Pak Purbaya ini kan. Karena kalau pilihan tentang siapa personelnya, Iya. itu mungkin katanya masih banyak di Kementerian Keuangan yang iya. kapasitas itu. Itu yang bikin kita harusnya terganggu. Kita pasti masih punya banyak ya, orang-orang yang layak untuk menduduki itu ya. Saya tahu di Bank Indonesia itu hebat-hebat kok, PhD dari luar yang sudah teruji ya dalam melihat masalah makro. Atau bahkan kemarin nama yang sempat beredar misalnya Bung Khatib Basri misalnya atau ya itu salah satu, ada beberapa kan, ada juga ya BGS ya itu orang yang cepat sekali menyesuaikan masalah ya kemampuannya dengan masalah yang dengan masalah yang sedang makanya dengan kemudian sebenarnya pilihan-pilihan yang lebih rasional dan logis itu tersedia. Akhirnya kan orang mau nggak mau akhirnya menghubungkan dengan lagi-lagi ya kekuatan di belakangnya Pak Purbaya ini. Nah ini kan
perlu kemudian kita semacam Ya, highlight gitu bahwa memang ada resiko itu, ada potensi itu karena kemudian kedekatan itu tidak bisa diingkari gitu kan. iya, Dan kemudian hari ini Pak Luhut, ini saya mengutip pengamat militer, hmm, itu menjadi figur yang praktis paling kuat iya, karena kemudian punya kedekatan dengan 3 orang hari ini setelah Pak iya, Purbaya masuk. hmm, Pak Purbaya sebagai mentinya, hmm, terus keponakannya sebagai CEO-nya iya, Danantara dan mantunya sebagai KSAD kan gitu. iya, iya. Nah, akhirnya kan publik menafsirkannya ke sana. Jadi Itu bukan itu dinonaktif. kan penafsiran yang sulit kita tolak ya, karena eh, pertama dia logis ya, ya bagaimanapun hubungan kekerabatan, kekeluargaan itu nyata ya. Kemudian yang yang jelas-jelas nyata mensupport adalah Pak Luhut sendiri kan. Kemudian yang memberikan justifikasi juga juga itu gitu. Bahkan netizen itu ngomentari, cara ngomongnya pun juga sama Iya, flek iya katanya. betul. Ini gayanya gaya Pak Luhut gitu. Lu Jadi aja yang gelap kali kan gitu kan. iya, tapi bisa jadi karena udah 15 tahun ya di bawah sebagai mentinya Bawah Pak Luhut, sadarnya akhirnya gitu ya. akhirnya bawaannya pun muncul yang ngikutin bawaannya Pak Luhut gitu ya. Nah, ini eh, ada risikonya ya. Artinya masalah kepercayaan dari publik ya. Nggak hanya pasar tapi publik secara umum ya. Kalau nanti Menteri Keuangan ini berulang gitu, melakukan hal yang keliru atau tidak memenuhi harapan gitu. Orang pasti akan menyimpulkan ya ini karena faktor politiknya yang lebih dominan. Iya, Padahal ini kementerian yang harusnya dipimpin dengan cara-cara profesional, iya, cara-cara teknokratik. Nah, saya ya dasar saya mengatakan ini tidak kompeten ya, bukan berarti dia tidak pintar, tapi untuk di tempat ini, di jabatan itu. di posisi itu, banyak orang lain yang harusnya lebih pas ditempatkan di situ untuk dipilih. Ya, kemudian kita bicara risiko gitu. Ya, kalau dia ngomong sekarang, oh, dalam tempo 3 bulan ekonomi akan pulih, nanti akan tumbuh 6%, 7%. Mau tanya ke ekonom yang berpikirnya benar, itu pasti semuanya nggak berani bilang ya ekonomi akan tumbuh Bisa katanya 6, sulapan tapi 7 katanya. kecuali Nggak ada jalur angkanya jalur direkayasa. teknokratisnya nggak ada Ya, katanya. orang itu sudah jadi pengetahuan yang Iya, ini kemarin kok yang ya. BPS itu ya. Iya, ini sekarang porsinya belanja pemerintah berapa persen gitu kan? Konsumsi masyarakat sekian, investasi sekian, ini tumbuh sekian. Terus dari mana ya untuk bisa mencapai 6%-nya dari mana gitu. Ya tentu orang nanti kalau tahu muncul angkanya itu orang makin curiga. Polesan lagi Ya, datanya. nah kalau nanti dibuktikan oleh eh, pihak lain yang independen ternyata beda jauh hasil yang eh, temuan ilmiahnya, itu bisa jadi masalah menurunkan Iya, kredibilitas pemerintah. iya. Nah itu. Ya mungkin Purbaya cocok di tempat lain gitu ya, apa mungkin Kementerian Investasi misalnya gitu ya, bisa jadi dia lebih pas di situ. Tapi untuk Untuk kemudian di keuangan ya. Kementerian Keuangan ya mohon maaf, nggak. Ada lagi kekhawatirannya gini Bang, bahwa kemudian Prabowo itu selama ini Hmm, dengan Menteri Keuangannya Sri Mulyani itu tidak merasa cukup leluasa untuk ketika dibutuhkan dari Kementerian Keuangan itu mensupport berbagai macam program-programnya. ya, Tentu saja memang ada alasan yang lebih substansial karena memang ya, kita secara keuangan kurang terlalu bagus sehingga kebijakan ya, fiskalnya sangat terbatas gitu ya. Tapi bahwa kemudian seorang Sri Mulyani yang katanya ya, masih mempertahankan aspek teknokratis dan integritas itu nggak bisa dipaksa-paksa gitu loh. Dan itu menimbulkan konflik dengan kemudian katakanlah inner circle-nya ya. Pak Prabowo untuk mendeliver berbagai macam janji programnya. Nah, Menteri Keuangan yang sekarang ini memenuhi jawaban itu gitu loh. Gimana kalau kayak gitu, Bang? Menurut saya Pak Prabowo harus berterima kasih banyak ke Bu Sri Mulyani karena ya sudah memberikan kontribusi untuk memperbaiki cara berpikir Pak Prabowo tentang anggaran, ya, dengan sikap gigihnya, konsistennya, gitu, integritasnya, ya. Iya.
Karena dia tidak karena hal-hal yang lain kepentingan sempit, Iya. ya. Pasti ada Murni justifikasi ininya ya. justifikasinya memang untuk kepentingan Iya. negara, Iya. kepentingan publik, ya. Dan pasti itu sudah dijelaskan ya berulang-ulang oleh Bu Sri Mulyani. Dan kita lihat juga belakangan di masa Pak Prabowo, kalau saya melihat sudah cukup lebih akomodatif dari biasa sebelumnya. Artinya bertoleransi terhadap tuntutan-tuntutan politik yang terlalu kuat. Oke. Ya. Tetapi pasti dia nggak akan mau melepas Sama sekali ya. margin, batas, Ya. limit ya. Ya dia juga nggak akan mau kalau risikonya itu besar. Gitu. Ya. Maka ya kalau itu dipaksakan mungkin Bu Sri Mulyani udah bilang, ya, saya nggak sanggup, saya mundur. Mungkin pernah yang begitu. Nah, walaupun yang lain faktor kemarin ya faktor lain lagi. Beliau minta mundur tentu karena faktor lain lagi ya. Nah, saya melihat faktor politik memang Iya. sangat ini ya sangat kuat Ya. ya dalam pengalokasian anggaran ini gitu ya. Nah, kita kalau menyerahkan kepada orang yang tukang stempel asal membuat Bapak senang itu berisiko. Iya. Ya. Kebijakan yang strategis ya seperti kebijakan anggaran, kemudian hanya ingin presiden senang, presiden puas gitu, itu bahaya. Kita harusnya dia membantu seorang presiden itu dengan menunjukkan kalkulasi-kalkulasi rasional, implikasi-implikasi jauhnya gitu. Saya rasa itu yang dilakukan oleh seorang Sri Mulyani dan saya ragu Purbaya Yudi punya kemampuan. Dan rasanya di konstelasi politik kabinet terutama hari ini berkata tidak kuat atas kemauan presiden itu kan ternyata kayaknya sesuatu yang sangat mahal gitu kan untuk kemudian ya memang budaya itu yang juga jadi salah satu sumber masalah ya. Kenapa terjadi pemborosan atau proyek-proyek atau program yang nggak perlu gitu ya, kemudian tetap jalan, yaitu karena faktor budaya asal atasan senang ya, nggak mau bilang apa adanya ya itu. Ya ini kan kita sudah punya contoh beberapa yang warisan Pak Jokowi ya, seperti kereta cepat itu ya. Kereta cepat itu Mas dan IKN. Dan kalau Bang Andrinov juga terlibat intens dalam perencanaan. IKN saya bisa bertanggungjawabkan ya. Kalau dari sisi perencanaannya mungkin, tapi dari sisi timeline dan eksekusi yang kemudian dipaksakan kemarin yang kemarin ketika kita situasi COVID dan sedang ini. Ya, itu kemarin itu yang dipaksakan sebenarnya ketika mengejar target akhir masa jabatan itu. Itu yang enggak realistis ya. Dan kita habis ngalami COVID gitu kan, secara fiskal nggak sesehat 2019. Ya, itu. Nah, kayak kereta cepat misalnya gitu ya. Ya itu karena nggak ada yang berani bilang ini nggak realistis atau belum patut disetujui, dijalankan, akhirnya ya udah kita kejebak. Katanya ada Bang, Pak Jonan itu katanya yang berani menolak. Mohon maaf, ya saya kan pelakunya. Oke. Nggak ada tuh. Mohon maaf tanpa mengurai rasa hormat kepada Pak Jonan. Pak Jonan bukan menolak. Oke. Ya, cuma mengingatkan soal aturan. Oke. Ya, itu saksi menteri yang lain banyak di sidang paripurna itu. Iya, saya ketika dengar itu memang agak memverifikasi. Jadi Pak Jonan ngomong menolak itu ketika dia posisinya sebagai direktur KAI, bukan sebagai Kementerian Perhubungan. Nah, beliau udah Menteri Perhubungan ketika itu. Waktu ada pernyataan publiknya keluar. Dia bilang itu. Saya nggak mau kalau ada kereta cepat. Itu yang dipakai ya. Iya. Nah, itu ternyata waktu ngomongnya itu waktu masih direktur sebagai menteri itu nggak, beliau cuman ya dan mengingatkan soal aturan gitu. Dan alasan pemecatannya kan katanya malah lebih banyak gara-gara Brexit itu kan yang tragedi waktu mudik terus tolnya belum siap terus banyak ini gitu ya. Iya, bukan gara-gara menolak KCIC gitu intinya. Iya, saya nggak tahu. Yang jelas waktu KCIC itu cuman Bappenas yang belum menyetujui. Ya, sampai saya selesai. Berarti yang menolak jelas ada historical recordnya Bang Andrinov ya yang ini catatan sejarah ini. Sebetulnya kita istilahnya nggak menolak tapi belum tuntas kajiannya. Ya, saya bilang ke delegasi besar dari China itu
ya kami akan kaji dulu lebih jauh. Saya bilang gitu. Nah, mumpung ini mau ngomong KJI, kenapa waktu itu keputusan untuk kemudian mengganti dari konsorsium Jepang ke Cina itu tidak mendapatkan semacam penolakan yang lebih serius dari internal? Ini kan juga menjadi katakanlah semacam, bukan hanya miskomunikasi, semacam Mhm. one prestasi atas komitmen pemerintahan sebelumnya, dari kajian strategis dari Ya itu ada konsorsium Jepang pertimbangan kan mahal. politik, pertimbangan ekonominya sih, ya Pak, melirik ya, artinya melirik tawaran dari pihak China itu. Itu tentu ada ini, ada pertimbangan. Ya antara lain ya China sedang Oke, berkelimpahan dengan ya, dana murah. dan Kemudian program obor mereka itu ya, kan. kemudian ya pokoknya banyaklah memberikan harapan ya kepada pemerintah Indonesia seperti juga yang diberikan kepada negara-negara berkembang lain kan seperti itu. Tapi menimbulkan debt trap di Nah, mana-mana ya jadi. itu, karena itu ya kalau menurut saya ya harus dikritisi dulu ya, dikaji dulu secara tuntas, baru kita ambil posisi ya. Dan Ini menurut harus penilaiannya Bappenas waktu itu belum belum tuntas. belum tuntas sampai hari terakhir. Kebetulan tuh di hari terakhir saya bertugas itu rombongan besar itu datang untuk yang kedua kalinya. Di luar kedatangan dubes ya. Nah itu. Jadi ya alhamdulillah saya udah lepas dari tanggung jawab dari hutang. Kalau sekarang orang Oke, karena kemudian yang katakanlah ya disesalkan banyak pihak itu kan pilihan kemudian memakai konsorsium Cina itu bukan hanya sekedar kemudian kita debt trap-nya, tapi kemudian tata kelolanya kemudian itu kan menjadi banyak hal yang dipertanyakan itu loh, ya dipertanyakan dengan karena kata-kata itu harus kita tuntaskan dulu posisi kita iya, untuk menentukan posisi kita. iya, Hitung-hitungan harus tuntas. iya. Kalau terjadi ini siapa nanggung Makanya risiko? Risiko di kita berapa yang ditanggung oleh pihak cost overrun-nya siapa yang ya nanggung betul. gitu. Kemudian belum lagi masalah lingkungan. Iya, Itu kan juga melintasi lahan-lahan perhutani, iya. lahan-lahan itu kan segala macam itu waktu itu. Nah, tadi kita ngomong tentang bagaimana kemudian kemampuan keberanian untuk berkata tidak atas kebijakannya presiden ini kan tidak ada lagi remnya sekarang gitu kan. Iya, Nah, mau nggak mau kemudian saya akan menanyakan apa yang kemudian bisa kita lakukan Bang untuk ketika kementeriannya sudah dalam tanda petik menterinya ini ya, questionable dan ada kemungkinan agenda untuk dipakai dalam tanda petik memuluskan agendanya. Apa kemampuan ya. katup apa yang bisa kita pakai untuk Kalau meminimalkan sekarang dampaknya saya ini? lihat ya yang baru menjadi perhatian oleh Pak Prabowo adalah peranan media ya, pemimpin media untuk menyampaikan suara publik kan seperti itu ya. Oke. Tapi menurut saya itu saja tidak cukup. Pak Prabowo ini harus seperti Pak JK itu. Kalau Pak JK itu, ya saya tahu betul, rutin secara reguler bergantian mengundang bikin forum. Ini ada yang pakar-pakar ini, Oke. Pak JK dengerin, nyatat, lalu mancing dengan itu gitu. Nah, terjadi dialog. Pak, ya, yang diambil oleh Pak JK, masukan-masukan yang logis. Habis itu dengan ini Dari pakar berbagai macam latar belakang lagi ya, gitu ya? termasuk juga memang dengan pembret-pembret. Nah, saya lihat Pak Prabowo masih terlalu ke politis sebenarnya ya, jadi ngundang pembret ya, walaupun ya saya lihat pembret-pembret atau wartawan senior ini cukup menjanjikan bahwa mereka akan tetap sebagai ini orang Iya, jurnalis yang tapi ada independen. semacam gap-nya yang paling paling ini ke publik itu paling mencolok itu kenapa nggak berani ngundang Tempo gitu loh. Itu kan juga semacam kayak Ya, blind spot ya yang itu. harus ini gitu kan. Kalau mau ngundang objektif gitu kan ya Tempo harusnya yang dikenal di suara publik paling ini sama presiden ya Ya, diundang juga gitu, tapi nggak pernah berani ya diundang. itu yang harus buka adalah dialog terbuka. Iya. Ya, tempo juga belum tentu benar kok. Oh iya iya iya, Ya, sepakat. ya, tapi ya udah ketemu aja. Ya, oke, adu data, adu logika, gitu mestinya. Iya. Ini nggak sehat sebetulnya, ya. Baik dari sisi pemerintah, ya, termasuk di masa terakhir Pak Jokowi maupun yang sekarang, maupun dari sisi Tempo, Oke. ya, saut-sautan tapi di balik tembok, ya, dibatasi oleh tembok gitu, ya, gantian saut-sautan. Menurut saya yang benar itu kalau kita mencari solusi atau kebenaran yang Betul. nilainya tinggi, duduk sama-sama. Ya, habiskan waktu sampai tuntas ketemu kesimpulan.
ketemu poin-poin yang kita Dan sepakat. terbuka kan publik biar Iya, bisa menilai iya, gitu. itu. Apa yang Menurut agenda punya. menurut saya mestinya begitu. Jadi saya saya ngelihat masalahnya di sistem kita belum kita bangun. Ya, sistem dialog, ya, forum dialog, ya. Nah, kemudian ada institusi tempat saya dulu. Ini juga jangan diabaikan sebagai modal kekuatan teknokratik. Ada 80 orang lebih PhD di sana, doktor, ya, dari universitas-universitas yang reputasinya bagus di luar, di Eropa gitu ya. Nah, kemudian 300 lebih master juga dari yang sudah cukup lah dibekali, ya. Ini kekuatan yang luar biasa sebetulnya. Nah, selama ini Bappenas ini akhirnya ya jadi semacam talent pool untuk eselon 1 di kementerian lain aja. Ya kalau ya akhirnya Ya, yang masuk, yang kepilih dari Bappenas karena memang pintar-pintar dan ya, memang ini ya tangkas gitu ya, ketika diikutkan tes seleksi eselon 1-nya ya. gitu. Tapi bukan itu sebetulnya. Ini harus sebagai lembaga think tank negara ini harus dihidupkan kembali. Nah, karena itu ya kasih tugas kemudian dengarkan, kasih tugas kemudian dengarkan. Ya, kemudian juga kalau perlu suruh Bappenas bertengkar ya, dengan para pakar lain gitu. Nah, ini saya mau fokus sekarang untuk sudah membahas tentang bagaimana lemahnya sistem perencanaan dalam proses ya 10 bulan berjalan ini ya. Ya, Berbagai macam program besarnya ya, Prabowo. Itu saya merasa kalau publik seringkali menyoroti di ya, aspek komunikasi atau menyampaikan ya, komunikasi publiknya yang kurang. Tetapi saya curiganya itu lebih esensial dari hanya sekedar tidak mampu menyampaikan ya. komunikasi. Tetapi memang tidak terjadi sebuah proses Ya. pematangan dari perencanaan sebuah agenda Ya, yang kemudian kalau normalnya kan ketika Ya. ngomong program gede banget, ya, kajian dulu, ada pilot project, diuji di tempat yang lebih lebar, baru dilonceng secara nasional gitu. Tapi kemudian hari ini kan itu semacam tidak ada sama sekali peran. Ini yang terjadi sebenarnya seperti apa, Pak? yang harus dipahami oleh semua stakeholder urusan publik, Iya. ya. Kebijakan publik itu adalah hasil dari proses teknokratik yang baik Ya. dan proses politik yang baik. Ya. Saya percaya proses teknokratik ini masih baik, Ya. ya. Gimana musrenbang itu dikelola dari bawah, ya, Mulai kemudian dari desa itu dari ya? desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota dan seterusnya. Kemudian di luar jalur musrenbang, Bappenas itu juga rutin mengundang ahli-ahli yang lain untuk ngasih masukan, membahas masalah. Maka lahirlah yang namanya rancang teknokratik Iya. di akhir masa jabatan periode pemerintahan. Iya. Itu yang disiapkan untuk dipakai oleh pemerintahan yang baru terpilih. Iya. Nah, harusnya kebijakan pembangunan nasional yang kemudian dituangkan dalam RPJMD itu adalah ramuan antara gagasan, mimpi, keinginan dari presiden terpilih dengan rancangan teknokratik itu. Ya. Nah, Nggak bisa saling ini ya, Nggak- menang-menangan ya? ya nggak bisa yang lebih dominan yang politiknya, Ya. ya, yang di mana presiden waktu masih calon presiden pernah janjikan ini dan itu, lalu itu harus terlaksana, Ya. harus menjadi kebijakan sebagaimana pernah dijanjikan, itu nggak bisa. Dan semua aparatur pemerintah harus baris ngikutin itu. Nah, gitu nggak ya? bisa. Itu harus dikembalikan ke proses teknokratiknya. Maka nanti ada semacam penyaringan. Oh, ini ide dasarnya benar, tapi strateginya harus begini, ya. Formula ini kebijakannya harus ke arah sini. Oh, ini kalau ini malah bagus, perlu diperkuat, ditambahkan oleh ini tim teknokratik ini. Oh, yang ini memang nggak layak. Mohon maaf ya Pak Presiden, ya jangan ragu-ragu bilang ke publik bahwa ini setelah dikaji oleh Bappenas, oleh para pakar, ini memang tidak layak, ini nanti malah kita rugi. Mungkin Itu harus dibiasakan. Ya. Itu harus dibiasakan. Gimana proses? Nah, ini yang namanya mengambil keputusan, yang memaksakan, dan itu namanya kan proses politik. Ya. Ya, nah proses politik itu akan baik kalau bentuknya ada dialog terbuka, ya, menguji
ide-ide awal yang sempat dilontarkan Dan gitu mau dikoreksi. dan mau dikoreksi ya. Nah, itu mestinya yang diketengahkan gitu. Jadi sah-sah saja di masa kampanye seorang calon presiden atau timnya membuat janji-janji besar itu saja. Tapi juga masyarakat juga kemudian harus paham dan harus mendukung kalau kemudian presiden yang sudah terpilih mengoreksi. Ya, itu harusnya diapresiasi, bukan dicemooh. Nah, ini Setelah juga saya lihat dompet saya, ternyata duitnya kurang iya gitu. itu. Nah, ini Kita juga kerja dulu lah 3 tahun, jadi nanti baru kadang-kadang tahun keempat gitu. masing-masing pihak ini juga ada salahnya Ya. ya. Masyarakat dibiasakan untuk menuntut, wah mau menagih janji. Janjinya manis soalnya, Iya, Pak. itu kan janjinya itu salah. Janjinya itu kan janji-janji Yang manis penting banget adalah gitu. bagaimana pertanggungjawaban ketika merevisi janji itu. Itu yang harus didengar dan itu harus diapresiasi gitu. Ya, kecuali justru malah bahaya kalau yang dijanjikan itu nggak logis, nggak rasional, lalu dia paksakan, yang rugi kan masyarakat. Nah, ini juga kultur yang harus kita bangun sama-sama di internal kekuasaan ya, harus punya kultur terbuka, dialogis, ya, menguji setiap gagasan. Di masyarakat juga harus bisa menerima kalau ada perubahan-perubahan yang dijelaskan secara bertanggung jawab tuh. Jangan yang dikejar adalah ukurannya adalah janji yang pernah diucapkan gitu. Ya, itu yang harus Nah, saya tahu mungkin ada semacam etik bahwa Bung Andrino nggak mungkin mengkritik penggantinya gitu ya. Saya beberapa kali mewawancarai pejabat sebut, tapi poinnya bukan di situ, bahwa poinnya kemudian kita ini untuk menggali sebenarnya apa yang menjadi masalah dan kemudian apa kira-kira yang bisa disarankan untuk perbaikannya. Hari ini kemudian ketika Presiden Jokowi meninggalkan konstelasi yang katakanlah tadi belum ada kelembagaan tapi sudah mulai dibangun, itu kan di ujung-ujung itu seolah-olah kemudian tidak ada lagi peran-peran yang semacam KSP yang teknokratis, yang kuat, yang kerjasama dengan Bappenas yang bagus, sehingga kemudian menggawangi itu untuk transisi pemerintahannya Prabowo. Gitu. Sehingga ketika pemerintahannya Prabowo, lagi-lagi kita kebingungan lagi, karena kemudian perannya ini di mana sih sebenarnya? Antara Menteri Bappenas dengan Mensescap ini kan seolah-olah kemudian saling beradu peran gitu yang kemudian seolah-olah karena tidak ada lagi peran teknokratis di situ, maka politik yang menang, Bang. Orang-orang yang hanya dekat dengan presiden aja yang kemudian punya suara untuk mendrive agenda-agenda. Lagi-lagi kalau kita mau bicara seharusnya ya, pihak-pihak kementerian, lembaga, agen, agensi di luar Bappenas harus membuka diri untuk mendengar apa yang mau disampaikan oleh Bappenas itu. Saya melihat tetap memantau, mengintip-intip ya. Produk Bappenas itu adalah produk yang betul-betul dikerjakan berdasarkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya, berdasarkan perhitungan-perhitungan logis, dan itu sudah menjadi kerja terlembaga, ya. Jadi kalaupun kita misalnya mempertanyakan peran seorang menteri Bappenas, ya sebetulnya peran beliau atau siapapun di situ tinggal mengkomunikasikan itu. Nah, kemudian dari pihak yang harusnya mendengar, ya membuka diri untuk apa nih, bagaimana ide yang keluar dari Bappenas, harusnya begitu. Nah, saya khawatir ya ini ketersambungan ini nggak jalan gitu ya. Nah, mungkin juga karena masalah kultur tadi, ya, bisa juga tergantung bagaimana moodnya Pak Presiden, bisa jadi seperti itu. Atau menterinya kebetulan bukan ring satunya presiden gitu. Iya. Kuncinya sekarang yang kalau kita mau berharap sebetulnya ke Pak Prabowo sebagai presiden ya, harus memberdayakan ya, memberikan tempat yang lebih tepat lagi kepada lembaga think tank. Itu jadi kayak sangat disayangkan ketika misalnya saya itu malah sampai per hari ini tuh saya tuh mencari-cari kajian detail teknisnya Koperasi Merah Putih itu mana sih? Yang kemudian grand desainnya kemudian. Tapi kan sudah diakui oleh mantan menteri ketika Budi Ari Mulyadi, separuhnya insting. Makanya itu pengakuan yang bagus. Separuhnya insting dan separuhnya bukan insting.
saling bersaingnya anak buah untuk menerjemahkan apa maunya bos gitu ya. Ya, Sehingga itu kemudian di daerah yang frantic itu. Saya ya, mengistilahkan tuh gini, ini bis ya yang panjangnya tuh kereta api yang panjangnya tuh ya, 15 rangkaian. Ketika yang depan itu belok, yang belakang itu jangankan belok, ngelihat ya. tikungannya aja belum gitu. Akhirnya, Udah dibelok lagi. akhirnya ya jalannya seperti itu, ya pelaksanaan akhirnya seperti itu. Padahal mestinya ya, oh ini belum final ini, belum perlu kita jadikan proyek yang diputuskan sah untuk dieksekusi. Harusnya, oh kalau gitu lanjutkan kajian atau kajian sementara jadikan dia proyek percontohan di daerah tertentu, di tempat tertentu. Nah, lalu dievaluasi entah 3 bulan atau 6 bulan. Itu prosesnya mestinya seperti itu. Oke. Jadi secara teknokratik untuk implementasi itu seperti itu. Iya. Ini udah matang nih, ya. Atau belum matang betul. Lanjutkan proses teknokratik untuk mematangkan. Itu gunakan acuannya kajian awal atau dugaan-dugaan, bikin pilot project, Iya, iya. lalu evaluasi, baru kemudian oh go atau enggak gitu kan begitu. Saya bahkan mungkin ini bisa dikoreksi juga. Waktu ikut membantu membahas apa nawacita itu di daerah, itu sampai kemudian merumuskan dari dinamika diskusi itu muncul gini, lah kalau ini pakai cara perencanaan kayak gini kan nanti prosesnya lama, nggak muncul quick wins itu kan. Ya, Ya udah nggak apa-apa, yang ya, kecil-kecil dulu yang ya, ya, dilakukan untuk menuju ke sana. ya. Tapi itu bisa cepat. Supaya mengisi periode yang awal, Iya. ya, Dan menjaga ekspektasi publik juga gitu. Ya, ya. Nah, yang nyata-nyata logis, realistis ya, itu kerjakan. iya, tapi kemudian secara garis besarnya nanti menuju ke sana gitu. Nah, hari ini hal-hal kayak gitu kan saya nggak tahu. mana sih ada koperasi merah putih yang sudah bagus misalnya, yang kemudian itu bisa ditiru atau MBG yang kemudian nggak ada masalah misalnya di dekat Jakarta. Kalau Gitu. saya lihat menteri yang bertanggung jawab ini menggunakan indikator-indikator yang menurut saya menyesatkan ya. Karena lapor ke presiden, wah sudah sekian terbentuk. Ini kan kita gampang ngelihat ke bawah kan. Kita misalnya tanya ke satu desa yang habis melakukan rapat itu, ya tanya ke badan musyawarah desanya, gimana? Ya kemarin kita cuma dikasih pemberitahuan gini-gini gitu ya. Lalu pasang nama, papan nama koperasi. Iya. Nah itu yang diklaim, yang dihitung kemudian oh udah sekian terbentuk. Ini bahaya juga. Dan nanti presiden dengernya, waduh sudah ini. Nah itu digunakan untuk menyenangkan presiden, tapi datanya itu salah itu. Dan seperti ini yang kita khawatir ya. Yang terakhir, saya mau minta pandangannya, karena ini kan sebenarnya pemerintahan itu satu sisi dari satu mata keping. Ada kemudian perwakilan rakyat yang kemudian bisa harusnya kemudian mengimbangi itu kan. Kalau tidak ada yang nggak pas, ada yang ini. Peran DPR itu sebenarnya di mana ketika misalnya ini terjadi, ya banyak sekali yang ideal, atau nanti Kementerian Keuangan lah konkretnya, banyak sekali hal yang kemudian itu dirasa ugal-ugalan, atau mungkin nggak sih kita mendorongnya itu lewat DPR, atau ya sudah DPR memang selama ini akhirnya membenarkan asumsi publik hanya lembaga stempel maunya pemerintah, ketika sudah dibariskan secara politik di bawah bendera koalisi, ya udah nggak mungkin ada lagi upaya untuk kemudian kita mengkoreksi dari DPR, dari sisi DPR. Kalau seharusnya sih sebetulnya apa yang sudah ditetapkan di konstitusi dan undang-undang ya itu aja dijalankan udah cukup ya. Dia DPR-nya sebagai pengawas, ya pengawas dan termasuk dalam soal mengawasi anggaran. Tapi kalau saya lihat tuh di RDP itu enggak hanya mengawas tapi nunjukin ini di mana di dapil saya. Wah ini peran seharusnya pertama menurut saya menjalankan konstitusi, ya. Pengawasan ya. Ya. Lalu ya benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat nasional. Jadi ini juga yang harus diluruskan ya. Makin ke sini makin hanya fokus ke representasi dapil. Ya. Nah, kebutuhan tiap daerah itu beda-beda. Iya. Ya. Lalu solusinya ketika kebutuhan itu diartikulasikan, siapa yang dekat dengan pusat kekuasaan atau siapa yang paling ini mempengaruhi, itu menggerus cita-cita pembangunan nasional. Ya. Maka kalau mau dibenahi harus ada juga semacam badan atau apa di DPR itu untuk menjaga hal-hal yang bersifat strategis untuk kepentingan nasional. Ya. Jadi anggotanya tidak hanya mikir kepentingan dapilnya saja gitu. Dan itu yang mengontrol ya, mencari titik keseimbangan lah paling tidak ya, antara memperjuangkan kepentingan dapil dan menjaga kepentingan nasional.
Kalau saya lihat, kalau kita akumulasikan tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda yang untuk masing-masing dapil itu, dihitung jumlah sumber daya yang harus dikeluarkan, ya finansial tentu ya, itu pasti menggerus Iya. apa, Iya. efektivitas pencapaian sasaran nasional, Iya. pasti, gitu. Nah ini harus tapi kan dia juga bisa disinkronkan, oh ini sinkron dengan yang nasional gitu. Oke nggak apa-apa diklaim, ini ya karena perjuangan kami, ya nggak apa-apa. Tetapi ada sinkronisasi dengan program nasional, kecuali untuk yang spesifik masalahnya khas di daerah itu, yang memang ya harus didukung juga bahkan oleh anggota dewan dari dapil lain atau gitu. Iya. Nah, berarti minimal sekali harapan untuk mendrive ini dari sisi DPR ya, posisinya Ya. hari ini di kacamata Bung Andri. Ya karena sudah ini sih, ini mengubah cara berpikir ya. Nah, caranya ya tergantung pimpinan partai. Oke. Pimpinan partai harus punya pemikiran strategis ya sehingga mereka yang mengarahkan anggota-anggotanya yang duduk di dewan itu. Tapi kalau pimpinan partai diam aja ya udah ya. Iya. Bang, terima kasih banyak. Wah, Mudah-mudahan sama-sama. ini didengar. Udah Karena amin. tadi ngomong soal contoh, Bang. Ini waktu kita tapping hari Rabu, semalam itu Nepal meledak. Iya. Iya. Yang Iya. dan saya sampai semalaman tuh nggak bisa tidur itu untuk mencari gini. Mudah-mudahan ada penyebab kultural atau penyebab apa yang itu khas Nepal sehingga kemudian itu hanya bisa terjadi di sana. Nggak ada sama sekali. Sama persis dengan kita. Konstelasinya hampir sama semua. Itu yang harus diingat, munculnya masalah struktural Persis. ya yang kemudian menimbulkan chaos. Sehingga kalau bisa terjadi di sana, ya sangat mungkin juga terjadi di sini gitu. Nah, mumpung kita belum mengalami kemarahan seperti itu, masyarakat kan harusnya pemerintah masih ada waktu lah untuk mengkoreksi gitu ya. Dan mudah-mudahan pandangan-pandangan dari Bang Andri tadi bisa menjadi kontribusi kita. Pemerintah dan juga elit politik. Siap. Yang di dalam maupun di luar pemerintahan. Makasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Maju terus.